Jadi materi yang akan dibahas di sini adalah metabolisme. Pengertian metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Metabolisme terbagi atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Enzim. Semua reaksi metabolisme membutuhkan enzim sebagai biokatalisator. Karakteristik enzim. 1. Mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. 2. Tersusun atas protein atau apoenzim yang diaktifkan oleh gugus protestik atau aktivator berupa zat organik atau koenzim atau zat anorganik atau kofaktor. 3. Reaksi bolak-balik atau reversibel. 4. Bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikat spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Suhu. 2. pH. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. 4. Inhibitor. Zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya asam malonat, pestisida, dan sianida. Selanjutnya kita akan membahas anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, membutuhkan cahaya matahari dan CO2, serta akan menghasilkan produk berupa oksigen dan glukosa. Kemosintesis merupakan pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan anorganik sederhana dengan menggunakan sumber energi dari bahan-bahan kimia, contohnya nitrifikasi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik yaitu karbon dioksida dan H2O atau air atau klorofil menjadi zat organik berupa glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya. Fotosintesis ini terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Nah, kloroplas ini memiliki membran rangkak seperti mitokondria, yaitu ada membran luar dan membran dalam. Selain itu, pada kloroplas juga terdapat cairan yang disebut dengan stroma, yang merupakan tempat terjadinya reaksi gelap dan untuk penyimpanan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur yang berbentuk kantung datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid ini dinamakan grana. Fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Warna cahaya yang efektif diserap adalah warna merah dan biru. Terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen warna seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Dua macam fotosistem. Fotosistem 1, fotosistem yang mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2, mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi terang. Ada dua macam aliran elektron atau fotofosforilasi pada reaksi terang, yaitu 1. Fotofosforilasi siklik, 2. Fotofosforilasi non-siklik.
Fotofosforilasi siklik memiliki ciri khas di mana elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali lagi ke fotosistem 1. Pada fotofosforilasi siklik juga menggunakan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitrokrom, lalu plastosianin, lalu akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, setiap elektron yang tereksitasi akan menghasilkan ATP, sehingga hasil jalur fotofosforilasi siklik ini hanya ATP saja. Jalur ini hanya terjadi ketika konsentrasi NADPH2 sudah mencapai maksimum. Fotofosforilasi non-siklik ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap cahaya di mana energinya tersebut nanti ditangkap oleh klorofil untuk memecah klorofil air atau fotolisis, di mana H2O akan dipecah menjadi 2 ion H+, kemudian 2 elektron dan juga setengah oksigen. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis akan diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastoquinon, kompleks sitrokrom, dan plastosianin. Kemudian proses ini akan menghasilkan ATP. Nah, pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1, di mana pada saat yang bersamaan fotosistem 1 juga akan menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan tersebut diteruskan menuju akseptor primer lalu ke transport elektron. Selanjutnya yaitu federoksin. Kemudian elektron akan ditangkap oleh NADPT. Nah, ion H+ dari fotolisis akan berikatan dengan NADPT+ membentuk NADPH. Jadi fotofosforilasi non-siklik akan menghasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen, di mana nantinya oksigen ini akan dilepaskan keluar sel. Siklus gelap atau siklus Kelvin tidak bergantung pada energi cahaya, tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stroma. Hasil akhir reaksi gelap adalah glukosa. Terdapat 3 proses reaksi gelap. Pertama, fiksasi, kedua, reduksi, ketiga, regenerasi. Pertama, fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribulosa bifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau disebut Rubisco. Proses ini membentuk 6 molekul 3-fosfogliserol atau PGA. 2. Reduksi. Terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3 PGA oleh ATP menjadi 1,3 difosfogliserat atau DPGA. Kemudian 1,3 DPGA direduksi oleh NADPH menjadi 6 fosfogliseraldehid atau PGAL. 3. Regenerasi. Terjadi pelepasan 1 fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Untuk menghasilkan 1 molekul glukosa harus melalui 2 siklus. 5 molekul PGAL akan diregenerasi menjadi 3 molekul RUBP. Siklus ini akan terus berlanjut sampai molekul PGAL membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang. Baiklah, itu tadi tahapan dari fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ada 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH2 dan juga oksigen. Sedangkan hasil dari reaksi gelap berupa glukosa.